Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya membahas soal Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia yang diadakan oleh POSI pada hari Minggu 22 November 2020 ya, yang kategori SD ya. Jadi ini soalnya untuk siswa SD dan guru SD juga soalnya kebetulan sama ya. Jadi langsung saja kita mulai dari soal yang pertama ya. Jadi nanti soalnya ini ada 40, jadi saya bagi dia dalam 4 bagian ya, jadi masing-masing 10 soal ya. Oke, yang pertama banyak digit dari 16 pangkat 20 dikali 5 pangkat 75 ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan banyak digit itu seperti ini. Kalau misalnya 3524 ini berarti ada 4 digit. Nah, jadi sekarang kita mau mencari 16 pangkat 20 dikali 5 pangkat 75 ya, tanpa mencari berapa bilangannya. Nah, berarti kita buat dulu 16 ya. 16 pangkat 20. Nah, 16 itu kan sama aja dengan 2 dipangkatkan 4 ya. Lalu pangkat lagi 20. Nah, kita ingat bahwa kalau ada A pangkat M ya, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Itu sama aja dengan A pangkat M dikali N. Nah, makanya tadi 16 pangkat 20 berubah jadi 2 pangkat 80. Itu dia ya. Nah, kita lanjut ke soalnya. Berarti 16 ini 2 pangkat 80 ya. Kita kalikan dengan 5 pangkat 75. Jadi karena pangkatnya 75, kita ubah jadi 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 75. Karena kan A pangkat M ya, kalau dikalikan dengan A pangkat N, A pangkat M ya, kali A pangkat N, itu kan jadi A pangkat M tambah N. Nah, lalu kita kalikan dengan 5 pangkat 75. Jadi, nanti 2 pangkat 5 itu 32. Lalu ini kita ubah jadi 2 pangkat 5 kali 75 ya. Berarti 32 dikali 10 pangkat 75. Jadi, 10 pangkat 75 itu nanti kan itu adalah 0 di belakangnya 32. Jadi 0 gitu. Nanti ini akan ada sebanyak 75. Berarti ini kan 2 digit. Ya, berarti 2 digit. Ini 75 digit. Berarti 2 tambah 75, makanya nanti akan ada 77 digit. Berarti jawabannya C. Itu soal yang pertama. Ya, kita lanjut ke soal yang nomor. Kita lanjut ya, soal nomor 2. Bilangan 6 dapat ditulis sebagai penjumlahan bilangan-bilangan yang sama ya. Jadi misalnya 3 tambah 3 ya. Wanda menuliskan 2020 sebagai penjumlahan bilangan-bilangan yang sama, boleh 1 ya, jika ia mendaftar semua kemungkinan. Nah, jadi maksudnya begini, 6 itu kan bisa kita nyatakan sebagai penjumlahan dari bilangan yang sama. Jadi nggak boleh misalnya 6 itu 1 tambah 2 tambah 3, nggak boleh. Ya, jadi 1 tambah 2 tambah 3 ini tidak boleh karena bilangannya berbeda. Tapi bilangannya semuanya harus sama. Berarti bisa aja misalnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya, 6 kali. Makanya jawabannya 6. Atau misalnya 2 tambah 2 tambah 2 atau 3 tambah 3 ya, atau 6 ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ya, ini satunya berapa kali? 6 kali ya. Jadi 1 itu kan faktornya 6. Duanya juga ya, 3 kali. Ini faktor dari 6. Ini juga faktor dari 6. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada berapa, itu sebenarnya banyak faktornya ya. Jadi ketika ditanya 2020, nah berarti sebenarnya pertanyaannya bisa kita ganti dengan banyak ya. Banyak faktor ya. Positif dari 2020. Langsung kita buat saja 2020 dibagi 2 itu 1010, bagi 2 itu 505,
bagi 5 itu 101 ya. Berarti 2020 itu bisa kita nyatakan sebagai 2 pangkat 2, 5 pangkat 1 kali 101 pangkat 1 ya. Karena udah bilangan prima. Berarti banyak faktornya ya. Nanti banyak faktor boleh kita buat sebagai 2 kali, pertama 2 dulu ya. Yang pertama 1 ya, berarti angka 1 itu sendiri. Berarti yang pertama nanti 1, lalu yang 2 ini, lalu 1 yang ini, lalu 1 yang ini. Tambah kita kalikan 2 kali 1 nanti 2, lalu 2 kali 1 nanti 2 juga, 1 kali 1 nanti 1, kita kalikan 3-tiganya 2 ya. Jadi kalau kita tambahkan ini ada 12. Atau sebenarnya boleh juga begini. 2 pangkat 2, 5 pangkat 1, 101 pangkat 1. Tambahkan ini 1 jadi 3, tambahkan ini 1 jadi 2, tambahkan ini 1 juga jadi 2. Kita kalikan 12. Jadi banyak faktornya ada 12. Makanya jawabannya B. Itu soal yang kedua. Lanjut. Ini soal yang ketiga ya. Harga sebuah televisi setelah diskon ya, itu 2.200.000. Ini setelah diskon. Ya, jadi diskon 12%. Nah, jadi kalau didiskon kan harganya pasti berkurang. Nah, maka biar gampang soal seperti ini ya, selalu misalkan harga aslinya itu misalnya ya, jadi harga asli itu maksudnya sebelum didiskon itu misalkan harganya bebas saja ya, misalkan mau X, mau Y, mau harga gitu ya. Nah, dia harga aslinya X ya. Oke. Nah, berarti X ini kan sama dengan 100% ya. 100%. Nah, lalu dia dapat diskon 12%. Berarti diskon itu artinya apa? Potongan harga ya. Berarti yang kita bayar lebih murah. Nah, berapa yang harus kita bayar? Berarti harga bayarnya itu kita kurangkan ya. Diskonnya kan 12% dari X ya. Kita kurangkan 100 dikurang 12. Berarti 88% ya yang harus kita bayar. Maka tinggal buat 88 per 100 dikali X ya. X itu tadi harga asli atau sebelum diskon. Itulah yang 2.200.000. Berarti kalau kita habiskan ini ya dengan ini bisa berapa? 25 ya. Kali 100 jadi 2.500.000. Itu artinya sebelum didiskon televisinya itu harganya 2.500.000. Ya, jawabannya berarti A. Itu soal yang ketiga. Kita lanjut. Soal yang keempat ya. Banyak semua cara Adi, Budi, Charlie duduk bersebelahan ya. Jadi ibaratnya nanti ada kursi ya. Ada kursi yang kita susun 3 petak ya. Nah, ada berapa cara menyusun si Adi, si Budi, si Charlie di kursi ini gitu. Nah, jadi kalau cara manualnya misalnya begini, kan bisa aja si Adi duluan duduk. Nah, habis itu kemungkinannya bisa aja si Budi. Habis itu si Charlie. Oke. Tapi bisa saja habis si Adi justru si Charlie duluan, lalu lanjut si Budi ya. Kalau kita susun dia jadi ABC, lalu ini ACB. Nah, tapi bisa aja di pinggir itu si Budi ya. Habis si Budi si Adi, otomatis habis itu si Charlie. Atau habis si Budi si Charlie, habis itu si Adi. Berarti ini BAC ya, atau BCA. Atau bisa juga si Charlie duluan, lalu lanjut si Adi, lanjut si Budi. Atau Budi lanjut Adi. Berarti ini CAB, baru ini CBA ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 cara. Tapi nanti kalau misalnya 10 orang yang duduk ya, berarti susah lah ya bikin diagram cabangnya. Maka sebenarnya boleh seperti ini aja.
Nah, ibaratnya begini, kita mau menyusun mereka dari ini. Kalau kita kasih kursi, namanya misalnya kursi yang pertama, kedua, ketiga. Kita pengen mereka duduk dari kursi yang pertama ya. Lalu kira-kira yang sebelum tiga-tiganya duduk, ditanya siapa yang berhak duduk di sini? Ya tiga-tiganya berhak ya. Itu punya kesempatan yang sama untuk duduk di kursi ini. Maka 3 ya. Nah, di kursi yang berikutnya, yang sudah duduk kan nggak perlu lagi dia duduk. Nggak perlu lagi dia punya kesempatan. Berarti di sini nanti ada 2, di sini ada 1. Berarti tinggal dikalikan aja, maka 6 cara. Jadi kalau misalnya nanti ada 5 orang ya, 5 orang mau duduk, ya langsung aja kursi yang pertama 5, yang kedua 4, yang ketiga nanti 3, lalu lanjut. Nah, jadi sebenarnya langsung seperti itu aja ya. Itu soal yang nomor 4. Kita lanjut soal yang nomor 5. Oke, ini dia soal yang kelima. Nilai X dan Y ya. Jadi ini namanya berpelurus ya, berpelurus. Jadi kalau ada garis, lalu nanti seperti ini namanya berpelurus ya. Jadi sudut yang berpelurus itu, berarti dia jumlahnya 180 derajat. Berarti X ditambah 127, 180 derajat ya. Berarti dari sini X-nya berapa? 53 derajat. Nah, lalu ini kan jadi segitiga ini. Segitiga kan? Oke. Nah, jadi kalau segitiga itu ya, jadi kalau sudut-sudutnya ya, besar sudutnya ditambahkan ya, jumlah sudut-sudutnya ya, itu 180 derajat. Berarti tadi kan X-nya udah 53 tambah 71 tambah 2Y 180. Berarti 2Y 180 dikurang 124 ya. Berarti berapa ini? 56 ya. Berarti 56 bagi 2 berapa? 28. Itu maka jawabannya 53 dan 28 ya. Atau nanti boleh juga pakai ini ya, sifatnya bahwa begini. Jumlah dua sudut ya pada segitiga itu sama dengan sudut luar ya. Sudut luar pada sisi lainnya. Maksudnya seperti ini. 71 ya, yang ini. Kalau ditambahkan dengan 2Y itu adalah sudut luar di sisi lainnya. Berarti yang ini. 127. Itu makanya 2Y 127 dikurang 71 56. 3-nya 28 ya. Jadi sama aja sebenarnya. Itu dia soal yang kelima. Kita lanjut yang keenam. Ini dia soal nomor 6 ya. Berapa nilai X ya? Nah, jadi kalau jumpa soal seperti ini kalau ujian ya. Jadi kalau ujian nih, kalau misalnya malas, sebenarnya boleh langsung masukkan aja X-nya. Coba aja pilihannya karena tanya nilai X. Coba aja misalnya 0 digantikan ke X. 1 digantikan, nanti mana yang benar itulah jawabannya. Tapi nanti kan ada kalanya kan nggak selalu pilihan berganda kalau ujian kan, berarti kita jabarin. Jadi nanti 14X kurang 10 ya, kurang-kurang berarti tambah 30. Berarti 14X nanti 30. Ini kalau pindah jadi kurang 2. Berarti 28 dibagi 14 ya. Jawabannya 2. Berarti jawabannya C. Itu soal yang nomor 6. Kita lanjut ya. Nomor 7. Sebuah persegi memiliki panjang diagonal. Jadi kalau persegi itu berarti yang panjang sisinya sama, ini nanti namanya diagonal ya. Jadi kalau memanfaatkan Pitagoras, diagonal bidang itu bisa kita rumuskan nanti S akar 2 ya. Ini artinya sisi. Ya. Ini katanya 8. Berarti sisinya berapa? 8 dibagi akar 2. Nah, luas itu kan S kuadrat. Berarti 8 per akar 2 dikuadratkan. 64 per 2. Berarti berapa itu? 32. Katanya luasnya itu kan X. Berarti X itu 32. Dan yang ditanya adalah 4X. Berarti 4 kali 32. Berarti 128. Maka
Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8 ya. Ada 5 orang sedang berkompetisi dalam lomba lari ya. Prima finish di depan Beni ya. Si Prima duluan baru si Beni. Berarti ini nggak mungkin ya. Karena di sini si Beni dulu baru si Prima. Oke. Perbedaan terkecil dalam waktu finish adalah antara Prima dan Ruby. Berarti si Prima itu harus dekatnya sama si Ruby. Ya. Si Prima itu harus dekat sama si Ruby. Berarti ini nggak mungkin. Karena mereka jauh kan. Nah, perbedaan terbesar antara Ruby dan Winda. Si Ruby harus jauh sama si Winda. Berarti ini yang paling jauh kan. Nih. Ini kan enggak. Berarti jawabannya A ya. Terry virus di urutan pertama atau ketiga. Berarti, nah ini dia cocok ya. Dia yang ketiga. Oke, maka jawabannya A. Kita lanjut ya. Soal yang ke-9. Ini soal nomor 9. Joko dan Tono adalah kakak beradik ya. Jumlah usia mereka, berarti si Joko tambah si Tono usianya 28. Si Joko tambah Tono lahir 4 tahun lebih dulu dibandingkan Tono. Berarti si Joko kurang 4 tahun lah usia si Tono. Berarti ini 2J. Ini kalau pindah jadi tambah 32 ya. Berarti si Joko itu usianya sekarang berapa? 16 tahun. Pertanyaannya 10 tahun yang akan datang, berarti tambahkan aja dengan 10. Berarti usianya akan 26 tahun ya. Maka jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir di video ini ya, yaitu soal yang nomor 10. Nah, ini dia soal nomor 10, angka satuan dari 7 pangkat 2020. Ini boleh kita gunakan namanya pakai pola ya. 7 pangkat 1 itu 7, 7 pangkat 2 itu nanti satuannya 9, pangkat 3 itu 3, pangkat 4 itu 1, pangkat 5 nanti dia akan balik 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gitulah seterusnya. Maka supaya cepat langsung saja 2020 kita bagikan 4 yang kita ambil sisanya. Sisanya 0 ya, atau habis dibagi. Jadi kalau dia habis dibagi, kita lihatnya yang kalau dibagi 4 sisanya 0, yaitu berarti 7 pangkat 4 ya. Berarti jawabannya nanti 1. Jadi seandainya nanti misalkan 7 pangkat 2021, berarti 2021 kalau dibagi 4 itu sisanya 1. Maka yang kita lihat 7 pangkat 1, yaitu 7 gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya 7 pangkat 10, berarti 10 dibagi 4, sisanya 2. Maka yang dilihat 7 pangkat 2, berarti satuannya 9. Ya, itu dia soal yang nomor 10. Oke, kita akan lanjut di video yang berikutnya.